أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk kepada kami semua. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami semua rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji, tidak menyalahi janji. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, yang kami banggakan, saudara ikhwafillah yang sama-sama kita berupaya ya untuk mendapatkan senantiasa istiqamah di atas petunjuk Allah. Sebagaimana doa tadi ya, yang kami baca di surah Ali Imran ayat 8 dan 9. Kita semua memohon kepada Allah, para ibu, para bapak, nanti kalau buka surat Ali Imran ayat 8 ayat 9, mari kita betul-betul hayati seraya dengan khusyuk, kalau bisa nangis ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan, ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah hati kami ini mendapatkan nikmatnya petunjuk Islam ini, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dikaruniakan rahmat dari sisi Allah. Rahmatnya istiqamah, rahmat berislam, rahmat beramal saleh, ya, kasih sayang Allah ya, dalam bentuk kita sama-sama mensyukuri ya, apa yang telah Allah berikan berupa kasih sayang Allah ini. Rahmat berupa rahmat ya, rahmat Allah kepada kita semua ini yang masih oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan ya untuk hadir, untuk salat berjamaah. Kita tahu bersama tadi kan, sebelum adzan atau pas adzan, hampir adzan, Masya Allah hujannya Pak ya, deras banget. Ini baru berhenti, deras sekali.
Sampai di jalan itu airnya Masya Allah Pak ya, tumpah. Kita di dataran tinggi, kami dari bawah tadi tumpah Pak. Kendaraan sampai enggak berat gitu naiknya, berat sekali. Tapi kita ingin sama-sama para jamaah, para ibu, para bapak, orang tua kami semua, kita menginginkan doa ini. Setelah Allah berikan rahmat berupa hidayah, berupa kenikmatan berislam, kenikmatan iman, kenikmatan istiqamah seperti ini, ya Allah jangan Kau cabut kemudian condongkan pada kesesatan. Karena apa? Ayat 9-nya sebelum masuk kepada materi. Ini baru pengantar rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita sadar bahwa orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam Al-Baqarah itu adalah orang yang yakin bahwa Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi. Orang yang khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin bahwa mereka akan dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Ayat di sini surat Ali Imran 9, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia seluruhnya pada hari yang tidak ada raib, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah adalah zat yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita berjuang hadir. Ini perjuangan untuk kita bisa istiqamah. Karena itu tema malam ini adalah muhasabah, bagaimana kita mengenal petunjuk Allah, kebenaran ya. Bagaimana kita mengenal petunjuk yang berupa kebenaran, dan bagaimana pula kita mengenal adanya kesesatan, bentuknya seperti apa. Kita perlu kenal al-haq begini, al-huda begini ya kan. Ar-rush. Ini kata-katanya ini berbeda-beda nanti. Al-huda, al-haq, ar-rush. Ya kan? Kemudian kesesatan kita pun harus tahu, ad-dhalal, ya, kesesatan dan segala macam bentuk kesesatan. Nanti kita bahas bersama-sama. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Alaq. Diajarkan kepada beliau betapa Allah maha besar ya, kebesaran Allah, kemuliaan Allah ya. Diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana konsep manusia yang berilmu, bagaimana meraih ilmu, bagaimana membaca keadaan, bagaimana membaca sekitar, bagaimana membaca ya kondisi-kondisi kehidupan kita. Membaca tentunya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan membaca dengan kacamata keimanan kepada Allah, sehingga apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, baik senang, as-sarra wad-dharra, kalau kita baca dengan bacaan iman dan syukur, insyaallah semuanya akan mendatangkan kelapangan dalam jiwa-jiwa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas satu tema tadi ya, ingin kita mengetahui, mengenal petunjuk kebenaran dan kesesatan yang telah Allah hamparkan, Allah jelaskan dalam beberapa surah yang sudah kami sampaikan di bapak-bapak ibu sekalian ya, nanti dibaca-baca. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari hidayah ini, petunjuk. Kita memohon kepada Allah dalam setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah, yang isinya dalam surat Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah. Doanya apa Pak? Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca terus minta apa kepada Allah? Selain itu
Yang langsung meminta kepada Allah. Ya Allah, pada ayat keberapa? Ihdinas siratal mustaqim. Ada kata ihdi, ahda yuhdi. Ihda, hidayah, hidayah, hadiah. Hadiah apa Pak? Pemberian. Ini bahasa Arab. Mari kita coba. Hidayah petunjuk, hadiah pemberian. Berarti petunjuk ini, hidayah ini pemberiannya siapa? Allah. Kalau pemberian Allah, pemberian berarti sesuatu yang sangat berharga, bukan? Yang namanya hadiah yang dihadiahkan kepada teman, kepada keluarga, kepada anak, berarti hadiah itu harus istimewa. Yang dinamakan hadiah ketika hadiah itu ya bentuknya istimewa, berharga, bagus gitu kan. Sekalipun mungkin macam-macam ya kan pandangan kita tentang hadiah itu, pemberian. Kalau saya nggak terlalu muluk-muluk gitu kan melihatnya. Tapi yang jelas namanya pemberian itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi mereka yang diberi hadiah itu. Al-Hadi adalah Allah yang memberi petunjuk. Yang diberikan namanya hidayah. Nah ini yang kita minta kepada Allah setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat. Bukan jalan kesesatan, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan yang Kau benci. Kan begitu. Kita mulai dari hidayah itu, minta kepada Allah. Hidayah yang diminta dalam surah Al-Fatihah itu adalah ihdina as-sirata al-mustaqim. Mustaqim Pak, kalau kita ambil lagi bahasanya istiqamah, lurus. Artinya kita memohon kepada Allah, ya Allah kalau selama ini saya rajin sholat, ya Allah matikan kami dalam keadaan ya rajin sholat, istiqamah. Ya Allah kalau selama ini kami selalu memberi, kami selalu membantu orang lain, membahagiakan orang lain, ya Allah amitna ala dzalik, matikan kami ya Allah di atas jalan istiqomah kebaikan itu. Nah ini. Jadi kalau kita renungkan Al-Fatihah pada ihdinas siratal mustaqim aja, Masya Allah. Artinya kita memohon kepada Allah, hidayah ini diminta kepada Allah. Karena itu mari kita bahas satu persatu. Pertama, Bu, sudah dapat semua Bu ya makalahnya. Ada ketentuan Allah yang disebut dengan sunnatullah, hukum Allah, ketetapan Allah. Allah menetapkan dalam firman-Nya dalam surah Yunus 31-32. Allah menyatakan bahwa selain kebenaran adalah kesesatan. Apa firman Allah dalam surah Yunus ayat 31? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون قل katakanlah may yarzuqukum minas sama. Ini Pak, sebelum Allah menjelaskan tentang al-haq dan ad-dhalal, kebenaran dan kesesatan, Allah ajak kita, Allah gugah kita dengan pertanyaan-pertanyaan.
Ayo coba, siapa yang memberi rizki kepadamu? Minas sama wal ard, dari langit dan dari bumi. Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang kuasa mencipta, memberikan pendengaran, melengkapi kalian dengan pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Ya kan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan kalian? Pokoknya segala urusan, siapa yang ngatur? Fasayaquluna Allah, mereka yang diajak bicara akan menjawab. Mereka menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, tapi mengapa kamu tidak takwa, tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah? Ya. Jadi mereka itu menjawab orang-orang yang enggan untuk, ya mereka tahu ya, bahwa Allah yang berikan rezeki, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memberikan, melengkapi indera kita, indera mereka. Tetapi ketika disuruh beriman kepada Allah, tidak mau. Hasadan min indi anfusihim. Karena apa? Ada ada sombong. Ya, ada sombong. Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Kenapa tidak menyerahkan seluruhnya, totalitas bertakwa kepada Allah? Fadzalikumullahu rabbukum. Lebih dijelaskan lagi oleh Allah. Ya. Maka zat yang demikian itulah Allah. Dzalikumullah, Allah rabbukum, Tuhanmu, al-haq, yang sebenarnya. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Pak, begini sekarang Allah berfirman dalam surah Ali Imran, innad dina 'indallahil Islam. Jenengan mau artikan apa itu? Sesungguhnya agama diridai oleh Allah adalah Islam, dan kita yakin itu. Ketika jenengan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu billah, aku ridha Allah Tuhanku, Rabba sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agama dan aturan kehidupanku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan sosok seorang yang bernama Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Itu jenengan kita semua yakini, itu hidayah, itu keyakinan kita, itu kebenaran kita. Artinya apa? Kebenaran yang patut kita imani, kita jaga, kita rawat. Nah, sekarang begini, Pak. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Jangan sampai kemudian kebenaran yang sudah kita yakini itu kemudian kita rusak dengan pola pikir, ibadah, amalan, perbuatan yang merusak kebenaran keyakinan yang sudah kita yakini. Kebenaran yang sudah kita yakini. Karena ini ada sangkut pautnya sama yang kami jelaskan sebelumnya pada pekan yang lalu. Jadi ketika Allah sudah memberikan hidayah, petunjuk, al-haq, kebenaran ini, maka jangan kita kemudian condong, sebagaimana doa tadi dalam surah Ali Imran ayat 8, condong kemudian mengikuti hawa nafsu, berbuat kemaksiatan, dosa, ya, sehingga menyebabkan kita ini tertutup dari rahmatnya Allah. Kalau ada ayat yang mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, Pak, Rasulullah sering
Dulu Pak, Rasulullah itu dihujat, Rasulullah bahkan sampai dianggap gila. Jenengan tahu gila itu Pak. Majnun itu bahasa Arabnya. Majnun itu bahasa Arabnya artinya gila. Ya, gila. Orang gila itu Pak, kenapa dikatakan majnun? Majnun itu kan mastur al-akal. Akalnya yang tertutup Pak. Orang gila itu dia majnun itu artinya adalah mastur, ya. Masturul akal. Akalnya, kenapa mereka itu gila? Karena akalnya tertutup. Jin Pak, kenapa dinamakan jin? Majnun, junun, jin, ya. Itu satu rumpun. Jan, jin, ya. Karena mereka itu mastur. Kita manusia nggak bisa melihat jin, terhalang. Orang gila itu juga terhalang akal sadarnya. Nah, dalam Al-Quran digunakan kata-kata majnun. Banyak orang yang secara medis gak gila, tetapi secara agama gila. Loh kok bisa Ustaz? Banyak majnun. Majnun dalam perspektif Quran, majnun dalam kacamata agama itu adalah ketika orang diberi hidayah kemudian dia tidak mensyukuri dan menjalankan karunia hidayah itu, tapi lebih memilih hawa nafsu, memilih kesesatan, memilih dosa, memilih maksiat, maka orang itu bisa disebut dengan majnun kata orang ulama. Dan itu adalah hakikat kegilaan seseorang. Lalu gimana sudah dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika kita memegang Islam, Islam melarang kita berzina, Islam melarang kita berjudi, Islam melarang kita minuman khamr, Islam melarang kita mencuri, Islam melarang kita korupsi, Islam melarang kita saling membunuh. Loh kok itu dilakukan? Berarti gila apa enggak? Gila. Orang itu gila sekalipun secara medis, secara kejiwaan mereka enggak gila gitu loh. Tapi apanya yang gila? Akidah, keyakinannya. Keimanannya tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ketika Allah menyatakan tidaklah setelah kebenaran selain kebenaran melainkan kesesatan, maka ayo kita bersama-sama menjaga kebenaran ini, kemudian jangan sampai condong pada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ihdinas siratal mustaqim sampai mati. Pokoknya ihdinas siratal mustaqim sampai mati. Sekarang begini Pak, ilustrasi gambarannya ringkasnya begini lagi. Kita ini punya masjid Pak, ya, Masjid An-Nur ini milik kita semua. Terus kita yang datang berbondong-bondong ke sini kemudian gak selamat, apa enggak? Gak celaka orang yang seperti itu Pak. Kita punya pesantren tapi kiai pesantrennya itu celaka gitu loh, apa enggak? Rugi orang yang begitu. Kita sudah punya Islam, punya agama yang kita yakini al-haq kebenarannya. Kemudian kita dengan Islaman kita justru kita nggak selamat gitu loh. Ya apa ini? Kita mau ngomong apa? Ya. Maka kata Roma Irama terlalu gitu loh. Kita punya masjid tapi kita nggak selamat gitu loh. Terlalu nggak? Kita punya pesantren tapi nggak selamat gitu loh. Ya terlalu kan? Kita punya Quran tapi kita nggak selamat. Terlalu apa nggak terlalu? Terlalu. Sama halnya kita punya anak yang soleh tetapi kita gak bisa mengambil kesolehan itu, gak selamat orang tuanya misalnya, makanya terlalu kan. Jadi kita ini sama-sama sudah punya masjid begini sebagai tempat kita melakukan banyak kebaikan ya.
pengabdian, ruhiyah, ruhani kita di sini. Kemudian kita punya masjid, kita datang setiap saat. Kemudian kita enggak selamat gitu. Kan eman, Pak. Lalu bagaimana caranya? Ya minta kepada Allah. Karena kita enggak tahu kan, Pak ya. Kita enggak tahu. Karenanya adalah satu hadis itu laula rahmata rabbi. Kalau bukan karena rahmatnya Allah. Ketika dalam potongan hadis ya, au kama qala, apakah demikian juga denganmu wahai baginda Rasulullah? Iya. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, aku enggak akan masuk surga. Karena itu ihdinas siratal mustaqim ini kita baca terus, ya Allah, tetap tunjukkan kami tetap istiqamah di jalan yang lurus sampai mati. Karena pergolakan kehidupan, ujian kehidupan akan senantiasa dihadapkan kepada kita semua. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan ada yusbihka mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya ingkar kepada Allah. Ya, sorenya iman, mengabdi baik orang itu, esok paginya sudah kufur. Ya, sudah bermaksiat kepada Allah dan mati dalam keadaan bermaksiat itu, naudzubillah. Maka hidayah ini ya kita minta keistiqamahan kita dalam hidayah ini kita minta dalam doa ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, jalan kebenaran dan kesesatan sudah sama-sama jelas. Nah ini yang perlu kita tahu bersama. Pak, Bu, saudara, adik-adik, yang benar itu sudah jelas. Mana yang petunjuk dari Allah itu jelas. Yang sesat, yang dalal itu juga jelas. Gak percaya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Gak ada paksaan, silakan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkeinginan untuk beriman, ya silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Ya siapa yang memilih untuk ingkar, ya silakan. Gak ada paksaan kok. Tetapi Allah sudah memberikan penjelasan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu menjadi sebagai rahmat, penjelaskan kepada kaum, umat, manusia bahwa inilah kebaikan, kebenaran, gitu kan? Dan Rasul Allah sudah mengutus pada setiap umat ini nabi dan utusan. Jadilah ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada yang sesat itu jelas. Contohnya banyak. Yang benar sudah jelas. Al-halalu bayyin. Satu contoh. Kebenaran berupa kehalalan dalam apa yang kita jalani sehari-hari, berupa misalnya pekerjaan, rezeki, kasab kita, al-halal bayyin. Ya. Bentuk ar-rusydu di sini adalah ya, sudah jelas di sini jalan yang benar, ar-rusydu, ya, petunjuk-petunjuk Allah, termasuk yang halal, makanan halal sudah jelas, pekerjaan halal sudah jelas. Ya kan? Yang baik-baik itu sudah jelas. Salat jelas, puasa jelas, haji jelas, sedekah jelas, gitu kan. Pun al-ghayy, yang sesat pun jelas. Zina jelas, khamr tadi jelas, judi jelas, mabuk-mabukan jelas.
Main perempuan jelas, pacaran jelas, ya kan? Al-ghaib. Dua-duaan dengan bukan muhrim jelas. Jelas apanya? Jelas dosanya gitu loh maksudnya. Kan iya, Pak. Jelas. Dak nunut taat kepada suami yang baik jelas. Taat kepada suami yang jari sudah jelas kebaikan itu surga. Menghina saudara sendiri jelas itu. Jelas apanya? Jelas dosanya. Ya kan? Menzalimi saudara sendiri. Kemudian membentak orang tua jelas. Jelas apanya? Jelas itu adalah perbuatan dosa besar. Uququl walidain, derhaka kepada orang tua, gak manut kepada orang tua jelas. Ya kan? Gak mau sholat jelas. Jelas apanya? Kemaksiatannya kepada Allah gitu kan. Ya jelas, semua jelas. Karena apa? Allah sudah menyatakan dalam lanjutan ayat tadi. Wa may yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allah sudah memberikan jalan nih, memberikan acuan, memberikan pedoman, memberikan tali yang amat kuat, yaitu Al-Quran ini, Alkitab ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, Al-Quran, agama ini sebagai pedoman hidup, minhajul haya, agar kita enggak keliru tadi bahwa bisa membedakan mana yang baik, yang benar, yang petunjuk, mana yang kesesatan. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya dari Al-Quran, dari belajar, dari duduk bersama-sama belajar, saling belajar di majelis. Akhirnya kita tahu, oh ini nilai petunjuk, oh ini yang bukan. Ini yang akan menyelamatkan hidup kita, oh ini yang akan mencelakakan hidup kita. Jadi tahu. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah memberi petunjuk kepada hamba? Pertama, ya, Allah memberi petunjuk kepada hamba yang dikehendaki, itu ada ayatnya. Ya, may yahdillah fahuwal muhtad. Dalam ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi ini memang sudah menjadi hak prerogatifnya Allah. Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Surah Al-Qasas 56. Jadi karena ini persoalan menjadi haknya Allah, ya. Kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berdoa, memohon petunjuk itu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian apa kira-kira tanda-tanda? Kami persingkat, Pak, ya. Tanda orang yang mendapatkan petunjuk Allah itu pertama, dadanya itu lapang. Lapang untuk apa? Untuk menerima ajaran Islam, untuk menerima apa yang menjadi aturan, ketentuan dan ketetapan agama Islam. Lapang menerima Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya hidayah, petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya. Allah akan lapangkan dada kita, orang itu, untuk memeluk Islam. Kemudian menjadi bahagia sekali dengan keislamannya, senang sekali gitu kan, bahagia sekali dengan keislamannya, tidak terpaksa. Kemudian yang kedua, dijadikannya berada di atas jalan yang lurus. Wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dalam surat Al-An'am
ayat 39. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, Allah akan menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini berkesesuaian dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, sampai mati. Jadi husnul khatimah itu Pak, ya Allah, Masya Allah ya, memang cita-cita kita semua. Husnul khatimah itu cita-cita kita semua. Mudah-mudahan kita semua diambil oleh Allah dalam keadaan istiqamah husnul khatimah. Itu yang mahal. Istiqamah ini yang mahal sekali, mahal. Lalu bagaimana menjaga istiqamah itu? Ya dengan seperti ini nih. Perlu ada teman, perlu ada rekan, perlu ada jamaah, perlu ada teman sharing, perlu ada teman curhat yang baik-baik. Yang baik-baik. Ya. Betapa pentingnya jamaah, komunitas, teman itu penting sekali. Karena Rasulullah dalam hadisnya menyatakan betapa kalau nggak penting teman, Rasulullah akan bersabda terkait dengan keutamaan teman yang baik. Lihat loh keislaman saudaramu itu, lihat akhlak seseorang itu, lihat siapa temannya, dengan siapa dia bergaul. Karena teman akan menentukan pola pikir, teman akan pokoknya banyak sekali lah pengaruhnya teman itu. Ya, teman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang sesat-sesat ini kita jelaskan juga ya. Bagaimana Allah menyesatkan hamba? Yang pertama, Allah menyesatkan hamba yang Dia kehendaki. Jadi ini bukan wilayah kita ya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki orang yang bertaubat kepadanya. Siapa orang yang bertaubat? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, menunjuki orang yang bertaubat, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah, mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mengingat Allah ya bisa dengan zikir Pak, secara lisan ya, la ilaha illallah, bisa Allahu akbar, berzikir, zikir dah pokoknya. Baca Quran zikrullah. Ya. Salat zikrullah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berarti zikrullah kita itu sudah menyatu dengan kehidupan, dengan perilaku kita. Artinya zikrullah itu akan membimbing kita bahwa dengan kita mengingat kepada Allah, akhirnya kita ini menjadi takut gitu loh untuk bermaksiat kepada Allah. Maka inilah zikrullah yang sudah menyatu dengan jiwa kita, dengan diri kita. Itu yang kita inginkan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu zikir yang Masya Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama, berbisnis, mencari rezeki, dalam berjalannya dia, dalam menjalani kehidupannya dia, berjalannya dia, mencari usaha-usaha untuk menopang kehidupannya, senantiasa zikrullah, sehingga tidak mau dia dengan pilihan-pilihan yang tidak baik, yang tidak halal misalnya. Itu bagian dari zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman itu bukan diartikan tidak hanya diartikan sebatas salat dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, bukan begitu. Artinya kehidupan dia, baik berdirinya dia, baik duduknya dia, baik berbaringnya dia ketika istirahat, qiyaman ketika dia beraktivitas, semuanya dibungkus dengan zikrullah. Ketika istirahat zikrullah, sehingga sisi kehidupan semuanya adalah ingat kepada Allah, dalam kontrol Allah. Karena itu orang yang hidupnya dalam kontrol Allah senantiasa ingat kepada
petunjuk-petunjuk Allah dan takut kepada siksa Allah, bahwa ini dilarang, ini enggak baik, ini tipu, ini menipu, ini dosa. Ingat, ini zikrullah. Maka orang ini akan tenang, Pak. Itu yang dimaksud ayat ini. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau orang menjalani hidup dengan aturan Allah, maksudnya zikrullah, aturan Allah, orang ini akan tenang. Dia tidak akan merasa hidupnya tertekan karena dia nggak pernah menzalimi orang. Orang senang kepada dia. Orang justru sangat masya Allah dengan keberadaannya dia, senang. Tetangganya senang, nggak punya musuh, gitu kan? Karena zikrullah. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang senantiasa hidupnya dalam dibungkus dengan zikir kepada Allah, laki dan perempuan, Allah sediakan surga dan ampunannya. Dalam surat An-Nur kalau tidak keliru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki orang yang bertaubat itu, ya. Ini haknya Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah menyesatkan hambanya? Pertama, dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. May yudlilillah fala hadiya lahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Terlalu asik ya, orang itu sudah diingatkan sana sini, tetapi mungkin karena sudah terlalu asik dengan kenikmatan maksiatnya, kesesatannya, ya, sehingga ya sudah nggak merasa dia larut dalam kesesatan dan dibiarkan oleh Allah terombang-ambing. Dan akhir zaman saat ini banyak orang yang kemudian memilih dia menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang larut dalam kesesatan, bahkan menyesatkan orang lain. Sudah tahu itu enggak benar, masih dilakukan. Sudah tahu itu adalah kesalahan, masih dilakukan dan dibela-bela. Yang kedua, tidak diberi petunjuk. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dalam surat Al-Baqarah 15-16. Justru ya, mereka menjadi orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Kebenaran diolok-olok, ya kan? Dibuat candaan, ya, dibuat gurauan. Padahal ini masalah agama. Apalagi masalah akidah dibuat gurauan, masalah ibadah salat dibuat main-mainan misalnya. Jadi agama ini pokoknya dibuat permainan. Ya. Jadi ini menjadi tanda orang itu akan orang yang telah tersesat hidupnya. Ya. Kemudian yang terakhir, dibiarkan dalam keraguan tanpa petunjuk. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dibiarkan dalam keraguan-raguan tanpa petunjuk. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir ya, tambahan yang terakhir, orang yang sesat itu adalah ya, tanda-tanda orang yang disesatkan oleh Allah. Pertama, dijadikan dadanya itu sesak untuk memeluk Islam. Kalau ada sedikit tentang hal Islam, tentang Islam itu sesak, nggak suka gitu. Pokoknya ada sedikit dibahas tentang Islam, ada muatan Islam, langsung melengos, nggak suka. Dibahas tentang jilbab misalnya, bagian dari ajaran Islam, nggak suka. Dibahas tentang menutup aurat, nggak suka. Bahas tentang sholat, nggak suka. Gitu kan? Sesak. Pokoknya yang berkaitan dengan berbau-bau Islam, nggak suka gitu. Itu sudah tanda-tanda itu.
Kemudian yang kedua, senang menempuh jalan kesesatan, ya. Ini ada dalam surah Al-A'raf 146 147. Sudah pokoknya senang dah dan melakukan kesesatannya itu dan nikmat. Ya, nikmat dengan kesesatan itu, ya. Bahkan memperjuangkan kesesatannya itu agar orang lain banyak tersesat juga. Yang terakhir sebagai peringatan untuk kita semua, peringatan dari Allah, barang siapa yang buta hatinya di dunia, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Al-Isra ayat 72. Jamaah yang dirahmati Allah, maka hidayah dari Allah ini adalah anugerah yang terbesar. Mari mudah-mudahan kita mampu istiqamah menjaga petunjuk kebaikan kebenaran yang telah Allah berikan ini hingga kita sama-sama kembali menghadap kepada Allah Rabbul Izzah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu kajian malam ini, mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan dalam tutur kata kami, kekhilafan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kami dan kepada jamaah. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.